Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Repa Noventi dari PGM I3F, NIM 19591179. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang statistika. Yang pertama yaitu pengertian statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang cara pengumpulan data, pengolahan data, dan penganalisisan data, serta penarikan kesimpulan pada data. Berikutnya yaitu penyajian data. Data sendiri adalah suatu keterangan yang diperlukan untuk memecahkan suatu masalah atau mendapatkan gambaran suatu keadaan. Teknik pengumpulan data sendiri terdiri atas melakukan penelitian, melakukan wawancara, serta membagikan angket. Data dibagi menjadi dua, yaitu data kelompok dan juga data tunggal. Berikutnya yaitu bentuk penyajian data. Bentuk-bentuk penyajian data terdiri atas tabel dan diagram. Tabel sendiri adalah susunan data dalam bentuk baris dan juga kolom. Selanjutnya diagram, yaitu terbagi atas diagram batang, lingkaran, dan garis. Diagram batang adalah data yang disajikan dalam bentuk diagram yang berupa batang dengan nilai yang secara kualitatif dan komunikatif. Berikutnya yaitu diagram lingkaran. Diagram lingkaran yaitu grafik dengan bentuk lingkaran yang disajikan dengan irisan-irisan untuk menggambarkan proporsi numerik. Selanjutnya yaitu diagram garis, yaitu diagram yang berupa garis-garis yang dihubungkan melalui titik-titik yang menunjukkan sebuah data dan frekuensi. Baiklah, yang selanjutnya yaitu ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data terbagi atas ukuran pemusatan data tunggal dan juga data kelompok. Berikut ukuran pemusatan data pada data tunggal. Yang pertama yaitu mean. Mean adalah nilai dari rata-rata pada suatu data. Didapatkan dengan cara menjumlahkan semua data dan dibagi dengan banyak data yang ada. Secara sistematis ditulis yaitu X bar sama dengan X1 plus X2 plus X3 dan seterusnya, atau X bar sama dengan sigma I dibagi dengan N. Dengan keterangan X bar adalah nilai rata-rata, X adalah nilai data ke, dan N adalah banyak data. Yang selanjutnya yaitu median. Median adalah nilai tengah dari data yang telah disusun secara urut dari yang terkecil hingga terbesar. Data median ini dapat dibagi menjadi dua rumus, yaitu data ganjil dan juga data genap. Untuk data ganjil rumusnya yaitu ME sama dengan data ke N plus 1 dibagi 2. Data genap sama dengan ME data ke N per 2 ditambah dikali dengan N per 2 plus 1 dibagi 2. Modus. Dan selanjutnya adalah modus. Modus adalah data yang paling sering muncul. Selanjutnya yaitu kuartil. Rumus kuartil untuk data tunggal yaitu Q1 sama dengan X dikali N plus 1 per 4. Untuk kuartil 2 yaitu sama dengan X 2 dikali N plus 1 per 4. Untuk Q3 yaitu X 3 dikali N plus 1 per 4. Selanjutnya yaitu desil. Untuk rumus desil data tunggal yaitu DI sama dengan 1 dikali N plus 1 dibagi 10. Selanjutnya yaitu persentil. Rumus persentil pada data tunggal yaitu PI sama dengan 1 dikali N plus 1 dibagi dengan 100. Berikut merupakan contoh dari masing-masing ukuran pemusatan data. Berikut adalah contoh dari mean dari data tunggal. Contohnya yaitu carilah mean dari data berikut ini, yaitu 2, 3, 3, dan 4. Dari soal tersebut diketahui X1 2, X2-nya 3, X3-nya 3, X4-nya 4. Kemudian kita masukkan data yang ada dalam rumus, yaitu rumusnya X bar sama dengan sigma XI per N, atau X bar sama dengan X1 plus X2 plus X3 dibagi N, yaitu 2 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 4 per 4 sama dengan 12 per 4 sama 12 dibagi 4 sama dengan 3. Maka nilai mean dari data di atas yaitu 3. Berikut adalah contoh soal untuk data tunggal mean. Yang soalnya adalah
Diketahui data nilai ulangan matematika kelas 4 SD Pelita yaitu sebagai berikut: 9, 4, 7, 6, 8, 5, 4, 5, 9, 8, 9. Hitunglah median. Untuk menghitung median, maka kita hitung ada berapa jumlah data yang ada pada soal di atas. Karena pada median terdapat dua rumus, yaitu untuk data genap dan juga data ganjil. Ternyata jumlah data pada soal di atas yaitu 11, maka kita menggunakan rumus median data ganjil, yaitu N plus 1 dibagi 2. Maka kita masukkan angkanya, yaitu N-nya 11 plus 2 dibagi dengan 2, yaitu 12 dibagi 2 sama dengan 6. Jadi, median terletak pada data ke-6, yaitu 5. Berikut merupakan contoh modus untuk data tunggal, yaitu modus dari data nilai matematika siswa kelas 6, yaitu 10, 9, 8, 7, 8, 9, 8, 6, 6, 7, 9, 8, 7, 9, 8, 7, 7, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 6, 7, 9, 10. Untuk mencari modusnya yaitu kita urutkan data terlebih dahulu dari data yang paling kecil ke data yang paling besar, yaitu seperti ini. Setelah kita urutkan, maka dapat kita lihat modusnya, yaitu data yang paling banyak muncul yaitu 9. Jadi dari data di atas dapat disimpulkan bahwa modus dari siswa kelas 6 dengan nilai 9 yang paling banyak ditemukan. Berikut contoh kuartil pada data tunggal. Tentukan Q1, Q2, dan Q3 dari data berikut, yaitu datanya 43, 46, 50, 85, 56, seterusnya sampai 67. Maka hal yang pertama kita lakukan adalah urutkan data dari yang terkecil, seperti ini. Kemudian hitung banyak data yang ada. Banyak data yang ada yaitu 15. Data yang terkecil yaitu 43 dan data yang terbesar yaitu 85. Untuk mencari kuartil 1 berada pada data ke berapa, yaitu dengan rumus 1/4 dikali 15 plus 1 sama dengan 4. Berarti data kuartil 1 yaitu terletak pada data keempat. Q1-nya yaitu 50. Kuartil kedua yaitu berada pada data, karena kuartil kedua maka N di sini diganti dengan 2, yaitu 2/4 dikali 15 ditambah dengan 1 sama dengan 8. Jadi kuartil kedua terletak pada data ke-8, yaitu 60. Untuk kuartil ketiga, karena kuartil ketiga maka N di sini diganti dengan 3. 3/4 dikali 15 plus 1 sama dengan 12. Berarti data kuartil ketiga berada pada data ke-12, yaitu Q3 sama dengan 80. Berikut contoh desil pada data tunggal, yaitu tentukan D3 dari data 40, 30, dan seterusnya. Untuk menyelesaikan soal di atas, kita perlu mengurutkan data dari yang terkecil hingga terbesar terlebih dahulu, yaitu dari 30, 35, 40, dan seterusnya sampai dengan 100. Dari data ini diketahui bahwa N-nya adalah 13, maka D3 adalah D3 sama dengan nilai data ke-3 dikali 13 plus 1 dibagi dengan 10, 42/10. Nilai data ke-4 plus 1/5 dikali nilai data ke-5 dikurang data ke-4. 45 plus 1/5, 50 merupakan data ke-5, dan 4 dikurang 45. 45 merupakan data ke-4. Maka 45 plus 1/5 dikali dengan 5. Jadi D3-nya adalah 46. Baiklah, untuk berikutnya yaitu ukuran pemusatan data pada data kelompok. Yang pertama yaitu mean. Untuk rumus mean pada data kelompok yaitu X bar sama dengan sigma Fi dikali dengan Xi
dibagi sigma Fi. Dengan X bar adalah nilai rata-rata, X adalah nilai data kelompok ke I, dan Fi adalah frekuensi kelompok data ke I. Selanjutnya yaitu median. Untuk rumus median data kelompok yaitu ME sama dengan XII dikali N per 2 dikurang FKII dibagi FI. Dengan ME adalah median, XII adalah batas bawah median, N adalah jumlah data, FKII adalah frekuensi kumulatif data di kelas bawah, FI adalah frekuensi data pada kelas median, dengan V adalah panjang interval kelas. Selanjutnya yaitu modus. Rumus modus pada data kelompok yaitu MO sama dengan TB plus dikali D1 per D1 plus D2 dikali P. Dengan TB adalah tepi bawah kelas modus, D1 selisih frekuensi kelas modus pada kelas sebelum kelas modus, D2 adalah selisih frekuensi kelas modus setelah kelas modus, dan P adalah panjang interval kelas. Selanjutnya yaitu kuartil. Rumus kuartil pada data kelompok yaitu Q1 sama dengan TB plus P dikali 1/4N dikurang F dibagi F. Kemudian untuk kuartil kedua yaitu TB dikali V 2/4N dikurang F dibagi F. Untuk Q3 yaitu TB plus P dikali 3/4N dikurang F dibagi F. Untuk rumus desil data kelompok yaitu DSI sama dengan L plus I per 10 kali N dikurang CF dikali I dibagi FD, dengan D adalah desil, L titik bawah, N banyak data, I desil 1, 2, sampai dengan 10, CF adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas, FD adalah frekuensi kelas desil, dan I adalah panjang kelas. Dan selanjutnya yaitu persentil. Rumus persentil pada data kelompok yaitu PSI sama dengan L plus I per 100N dikurang CF dikali I dibagi FD, dengan D adalah persentil, L titik bawah, N banyak data, I adalah persentil 1 sampai 100, CF adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas, FD adalah frekuensi kelas persentil, dan I adalah panjang kelas. Berikut merupakan contoh dari data kelompok. Berikut merupakan contoh soal dari mean data kelompok yang datanya yaitu 31, nilai 31 sampai 40 memiliki frekuensi 3, 41 sampai 50 frekuensinya 5, 51 sampai 60 frekuensinya 10, 61 sampai 70 frekuensinya 11, 71 sampai 80 frekuensinya 8, 81 sampai 90 frekuensinya 3. Nilai mean atau rata-rata dari data pada tabel tersebut adalah, untuk menjawab soal tersebut maka kita memerlukan menambahkan dua kolom tabel lagi, yaitu XI atau nilai tengah dan FI dikali dengan XI. Nilai tengah ini diperoleh dari 31 ditambah dengan 40 dibagi 2 sama dengan 35,5. Dan seterusnya sampai dengan nilai pada 81 sampai 90. FI dikali XI yaitu diperoleh dari frekuensi dikali dengan nilai tengah, yaitu 3 dikali 35,5 yaitu 106 sampai 5 sampai seterusnya yaitu 256,5. Selanjutnya kita masukkan rumus mean data kelompok, yaitu X bar sama dengan sigma XI dikali FI dibagi sigma FI. Sigma XI dikali FI yaitu 2470. Kemudian sigma FI yaitu 40. Maka 2470 dibagi 40 sama dengan 61,75. Jadi nilai mean dari data yang diberikan pada soal adalah 61,75. Data kelompok. Soalnya yaitu berdasarkan tabel di samping tabel ini, yaitu
tampak bahwa kelas interval yang dimiliki frekuensi terbesar adalah kelas interval 139 sampai dengan 147 dengan frekuensi 12. Dengan demikian, modusnya terletak pada kelas ini, pada kelas 139 sampai dengan 147. Modus. Maka kita masukkan rumus yang ada, yaitu sebelum itu kita cari dulu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya. Frekuensi kelas modus atau B1-nya yaitu 12 dikurang 8 sama dengan 4. Dan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelah kelas modus yaitu 12 dikurang 5 sama dengan 7. Maka kita masukkan angkanya yaitu dengan rumus TB plus C dikali B1 per B1 plus B2 sama dengan tepi bawah kelas modus yaitu 138,5 diperoleh dari 139 dikurang 0,5. Kemudian ditambah 9 yang merupakan panjang kelas, lalu dikali 4 per 4 ditambah 7. Diperoleh hasil 138,5 plus 9 dikali 4 per 11 sama dengan 138,5 ditambah 3,27. Maka modus yang diperoleh adalah 141,77. Berikut merupakan contoh kuartil dari data kelompok. Yang datanya yaitu terdapat pada tabel ini. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mencari letak masing-masing dari kuartil. Yang pertama mencari letak kuartil Q3 yaitu sama dengan 3 per 4 dikali N plus 1 sama dengan 3 per 4. N merupakan frekuensi sigma dari Fi yaitu 40 plus 1 sama dengan 30,75. Jadi Q3-nya terletak pada nilai 70 sampai dengan 79. Kemudian letak Q2-nya yaitu sama dengan 2 per 4 dikali N plus 1 sama dengan 2 per 4 dikali 40 plus 1 sama dengan 20,5. Maka letak Q2-nya terletak pada kelas 60 sampai dengan 69. Kemudian letak Q1 sama dengan 1 per 4 dikali N plus 1 sama dengan 1 per 4 dikali 40 ditambah 1 sama dengan 10,25. Maka letak Q1-nya terletak pada kelas 50 sampai 50 sampai dengan 59. Kemudian untuk mencari Q3 yaitu kita masukkan rumus TB plus P dikali 3 per 4 dikali N dikurang F per F. 69,5 merupakan tepi bawah dari kelas kuartil 3 yaitu 70 dikurang 0,5 69,5 ditambah 10 yang merupakan interval kelas, lalu 3 per 4 dikali 40 merupakan frekuensi sigma dari Fi, lalu dikurang 23 yang merupakan frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Maka dimasukkan nilainya 69,5 ditambah 10, 30 dikurang 23 dibagi 9. 69,5 ditambah 7,7 sama dengan 77,2. Maka kuartil 3-nya yaitu 77,2. Begitupun untuk mencari kuartil 2 dan juga kuartil 3-nya. Kita hanya perlu mengganti tepi bawah dan juga 2 pada nilai I-nya karena yang kita cari merupakan kuartil 2. Begitupun pada kuartil 1. Jadi diperoleh nilai Q1, Q2 dan Q3 yaitu Q3-nya yaitu 77,2, Q2-nya
5,67 dan Q1-nya 58,2. Berikut ini merupakan contoh dari desil data kelompok. Tentukan nilai D6 dari tabel frekuensi distribusi berikut, yang datanya yaitu terletak pada kolom. Langkah pertama untuk mencari letak D6 yaitu kita harus mencari letak desilnya terlebih dahulu, yaitu DI sama dengan I per 10 dikali N. 6 per 10 dikali 30 sama dengan 18. Jadi letak desil yaitu terletak pada data 20 sampai dengan 22. Selanjutnya mencari nilai D6. D6 sama dengan rumusnya itu TB plus P 6N per 10 dikurang F per F. TB dari kelas desil yaitu 19,5 diperoleh dari 20 dikurang 0,5 plus 3. Panjang interval kelasnya yaitu 3. Kemudian 18 dikurang 14 dibagi 5, maka 19,5 ditambah 2,4 sama dengan 21,9. Jadi nilai dari D6 pada tabel frekuensi distribusi di atas yaitu 21,19. Selanjutnya yaitu contoh soal dari persentil. Tentukan P30 dari tabel frekuensi distribusi berikut. Ini datanya. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu mencari letak P30, yaitu PI sama dengan I per 100 dikali N. 30 merupakan diperoleh dari, karena kita mencari letak P30 maka di sini 30 per 100 dikali 30 sama dengan 9. Setelah dicari letak P30-nya, ternyata P30 terletak pada kelas nomor 2. Letak P30 yang dapat dilihat pada tabel. Maka kita tambah lagi satu kolom yaitu untuk frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatifnya yaitu 4 sama dengan 4 ditambah 6 sama dengan 10 ditambah 5 sama dengan 15 ditambah 7 sama dengan 22 ditambah 3 sama dengan 25 ditambah 5 sama dengan 30. Kemudian kita masukkan rumus yaitu P30 sama dengan TB plus P dikali 30 kali N per 100 dikurang F dibagi F sama dengan 14,5, yaitu tepi bawah kelas persentil. 15 dikurang dengan 0,5 ditambah 5 merupakan interval antar kelas, dikali 9 dikurang 5 dibagi 6, yaitu 14,5 ditambah 3 di 3,33 sama dengan 17,83. Jadi nilai persentil ke-30 dari data tabel di atas yaitu 17,83.